Saya itu jadi ketua KPU 10 hari sebelum pencoblosan. Oh, jadi 10 hari sebelum pencoblosan Pileg Ya. dan Pilpres. Jadi kita dilantik itu tanggal 3 Februari 2024. Kebetulan saya melaksanakan proses PAW dulu sebelumnya. Sekitar bulan Oktober lah saya dilantik. Jadi ada 3 bulan, Oktober, November, November ya kalau nggak salah. November, Desember, Januari gitu ya. Jadi ada 3 bulan saya masuk di KPU Kabupaten Garut. Dan selanjutnya untuk periode 2024-2029 kita semua dilantik tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari dilantik ya. 2024. 2024. Jadi 10 hari sebelum pencoblosan. Sedangkan badan ad hoc ini terbentuk dari 2022. Oh, badan ad hoc itu terbentuk 2022. Dari tahun Akhir 2022. tahun ya, Desember kalau nggak salah itu. Proses seleksinya Januari sudah mulai bertugas sebagai badan ad hoc pelaksana pemilu 2024. Jadi dari satu sisi kita ingin menggambarkan bahwa kita hadir tuh di akhir. Gitu. Saya dan komisioner yang lain tuh hadir di akhir. Kita punya waktu hanya 10 hari untuk berinteraksi dengan para PPK ataupun PPS gitu ya kira-kira. Yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan Saudara Firman, ada instruksi juga kan, instruksinya ke siapa? Ke Firman, ke siapa kan gitu. Kalau ke Firman, kalau yang saya baca di narasinya katanya saya instruksi ke orang itu. Ya, ke salah satu kepercayaan ketua. Gitu. Orang itu berinstruksi ke situ gitu ya. Ya gitu. Dan Firman dapat cerita itu gitu. Jadi bukan Firman langsung kan yang dapat instruksi, bukan Firman langsung yang Tapi katanya Firman ikut juga meeting pada waktu itu. Saya juga di dalam proses rapat pleno itu saya ingat ya bahwa rooftop itu tempat makan. Oh, di rooftop ya? Rooftop itu tempat makan, PPK, KPU, bahkan Bawaslu. Jadi pasca jeda pleno itu kita makan di situ. Di rooftop ya? Jadi ada KPU di situ, ada Bawaslu, ada PPK. Karena kita menerapkan makan yang terpisah antara kami dengan peserta pleno dari partai politik ya waktu itu. Jadi dipisah tempat makannya. Kami selalu bercengkrama pasca pleno itu di rooftop itu. Di rooftop banyak orang. Ya. Jadi ada Bawaslu, ada KPU, ada PPK, termasuk juga mengecek kesiapan kecamatan-kecamatan yang akan pembacaan rapat pleno. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, lalu informasi yang kami terima, kita dilaporkan nih. Ya. Tadi Akang juga bilang, kita dilaporkan ke DKPP. Katanya kita juga dilaporkan ke KPK. Kita dilaporkan di Bawaslu Jawa Barat. Bahkan di Bawaslu Garut juga melaksanakan penelusuran. Jadi pasca video itu hadir, kita dilaporkan di Polres Garut. Ya. Meskipun yang melapor pihak lain. Polres Garut tidak menerima laporan tersebut. Kita dilaporkan di Bawaslu melaksanakan penelusuran. Bawaslu Garut. Bawaslu Garut. Ya. Nah, kemarin kita dapat informasi bahwa dinyatakan tidak cukup bukti. Gitu. Lalu kita dilaporkan di DKPP. Nah, tanggal 16 September hasil verifikasi administrasinya keluar. Jadi hasil verifikasi administrasinya gugur. Jadi di bulan Agustus statusnya belum memenuhi syarat. Status pelaporannya? Status pelaporannya dan di bulan September statusnya gugur. Gugur ya status pelaporannya? Betul. Di bulan September kemarin 2024? Betul. Gugur gitu ya proses pelaporannya. Lalu ada juga dari Bawaslu Jabar gitu. Melaksanakan penelusuran. Nah, kita koordinasi dengan Bawaslu. Kok kita nggak dikontak gitu ke Bawaslu? Kita tanya ke Bawaslu Garut. Udah Pak, kan kita juga pernah melaksanakan penelusuran kata Bawaslu. Jadi hasil penelusuran
hasil plenonya kita serahkan ke Bawaslu Jabar. Kalau apa hasil penelusurannya tidak memenuhi, bukan tidak memenuhi syarat ya, tidak cukup bukti ya. Kesimpulan yang diberikan oleh Bawaslu gitu ya. Dan itu kita terima, dan kemarin juga masih ada audiensi misalkan berkenaan dengan hal tersebut. Jadi memang itu Kang, dinamika yang kita hadapi gitu ya pasca penetapan badan ad hoc. Hal-hal demikian memang keluar gitu ya. Salah satunya tadi dari Saudara Firman. Saya sangat menghormati beliau sebagai badan ad hoc kita yang terlibat dalam proses pemilu kemarin, dan alhamdulillah semua prosesnya bisa berjalan, dan di kabupaten pelantikan sudah dilaksanakan, di provinsi sudah dilaksanakan. Mungkin nanti tanggal 1 proses pelantikan untuk DPR RI gitu ya, tanggal 20 untuk presiden. Jadi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, dan namun memang kalau kaitan dengan asumsi-asumsi, tuduhan-tuduhan gitu ya, itu kan dinamika yang muncul gitu ya, isu-isu dan sebagainya, sehingga kita juga yang penting kita tahu apa yang kita lakukan, dan siap tidak siap ketika dilantik jadi komisioner KPU, resikonya jadi terlapor, jadi terkait, jadi tergugat, itu resikonya kan. Ya. Nah, Ketua, artinya apa yang dilaporkan Saudara Firman dan teman-teman itu sekarang statusnya sudah gugur di DKPP ya. Di DKPP. Jadi sudah tidak memenuhi syarat. Betul. Nah, Ketua. Terus sekarang kan banyak nih percikan-percikan dari pernyataan-pernyataan Firman, di mana KPU dalam tanda kutip masyarakat mempertanyakan apakah ini KPU akan jujur apa enggak nih di pilkada. Apakah KPU ini akan mencoba untuk menggunakan kekuatan sebagai penyelenggaranya untuk memihak kepada paslon tertentu apa enggak, apa netral gitu, akan menyelenggarakan dengan baik gitu. Nah, artinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saat ini dinanti masyarakat, seperti apa Ketua dari KPU sendiri untuk menyikapinya dinamika yang saat ini terjadi? Ya Kang, jadi semua proses yang kita lakukan tentu kita pastikan terbuka, dan siapapun bisa menyaksikan, siapapun bisa mengawasi proses yang dilaksanakan. Di pemilu ini semua proses pleno terbuka, kita pasti live streaming YouTube. Live streaming YouTube ya. Jadi bisa disaksikan tuh di situ. Mungkin juga ini di pilkada sebelumnya nggak ada, di pemilu kemarin juga baru direkap gitu ya, yang ada. Sisanya belum pernah ada proses pleno di live kan di dalam YouTube gitu ya, kira-kira di Kabupaten Garut. Kemarin DPT, penetapan DPT kita live streaming, pendaftaran kita live streaming gitu. Bahkan kemarin pengundian nomor urut juga live streaming. Namun memang ketika proses tahapannya, misalkan penetapan calon nih, hari ini di aturannya di PKPU 8 dan perubahan PKPU 10 2024 itu disyaratkan pleno tertutup ya. Kita tertutup. Tapi pasca pleno kita langsung memberikan publish ke masyarakat melalui konferensi pers yang kita laksanakan. Jadi saya pikir semua tahapan ini bisa diawasi. Semua tahapan ini terbuka, dan masyarakat bisa leluasa melihat, memantau, termasuk juga bisa melaporkan ketika terjadi asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, hal-hal yang keluar dari integritas. Tentunya laporan ataupun apapun bentuknya, asumsi itu harus dilengkapi dengan bukti, informasi yang cukup gitu ya, informasi yang cukup. Jangan sampai juga kita terlalu banyak berasumsi. Kita juga hari ini alhamdulillah respon masyarakat sangat tinggi gitu. Ketika kemarin ramai misalkan kepala desa, ada juga yang informasikan bahwa ada salah satu badan ad hoc kita yang ikut kampanye. Saya coba datanya dikirim ke kita supaya kita bisa menindaklanjuti. Memang sampai sejauh ini juga data nama nggak ada data, nggak ada bukti. Gitu ya, kira-kira
Meskipun informasinya ada foto, Iya. mana saya minta fotonya belum juga. Terus barusan sebelum kesini juga ada informasi katanya ada pengondisian KPPS untuk diarahkan ke paslon. Jadi ya punten KPPS belum terbentuk. Belum terbentuk. Gitu. Tapi udah ada rumor pengundisian KPPS. Nah, isunya KPPS udah diarahkan ke Salah satu paslon. dilakukan oleh PPS gitu ya. Ya itu Ya, dinamikanya. ya. Meskipun tadi KPPS-nya tuh tacan Ya, aja. ini menarik sekali tentang pengundisian ke KPPS ya. Artinya saya juga sempat mendengar lah banyak hal-hal dalam tanda kutip rumor bahwa mereka itu mengundisikan di KPPS di bawah gitu ya. Nah, Ketua, apabila ada yang bermain-main di pemilu kada Kabupaten Garut ini yang coba-coba mengganggu yang namanya netralitas di pihak KPPS, apa tindakan Ketua? Pertama kalau kita mengetahui siapa yang mencoba ininya, kita akan coba laporkan ya, sesuai dengan perundang-undangan. Dan Ketua mau melaporkan. nah, ketika prosesnya juga dilakukan oleh Badan Ad Hoc kita, kita akan segera proses dengan mekanisme yang ada. Berdasarkan PKPU nomor 8 ya 2022 tentang Badan Ad Hoc, kita diberikan kewenangan untuk melaksanakan sidang etik berkenaan dengan Badan Ad Hoc. Gitu. Meskipun ada laporan ataupun temuan gitu ya, yang disampaikan. Jadi kalau ada ya kita langsung tindak, Pak. Akan ditindak ya? Akan ditindak. Dengan tegas. Betul. Ini Ketua, sekarang yang terakhir nih Ketua. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari KPU Garut kepada masyarakat Kabupaten Garut ya, terkait dengan Pilkada Kabupaten Garut ini. Silakan Ketua mungkin. Terima kasih Kang Denny. Buat seluruh masyarakat Kabupaten Garut, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang dan salurkan aspirasi Anda untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Garut serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk pilkada yang akan datang. Kami harap semua peserta yang hari ini berkontestasi juga menaati semua aturan yang ada sehingga iklim demokrasi kita bisa berjalan dengan baik, termasuk terwujud demokrasi yang luber jurdil serta bermartabat. Mungkin itu Kang Denny, terima kasih atas waktunya dan undangannya. Sama-sama Kang Denny senantiasa diberikan kesehatan. Amin, sama Ketua KPU juga. Mudah-mudahan juga kita di KPU semuanya sehat, lancar melaksanakan tugas dan aktivitas. Termasuk juga tadi kami tidak anti kritik Kang Denny, kami juga senang untuk diawasi, untuk diingatkan. Mudah-mudahan juga munculnya kekuatan ketiga ini jadi dorongan spirit buat kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Kang.